Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan Mas Johali atau Mas Juali. Semoga panjenengan dan kulo diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada malam ini saya saling berikan wejangan untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman semuanya. Apabila ada kesalahan dalam pembicaraan saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini saya coba untuk berbicara atau ceramah atau ya kita sharing lah, atau kita saling memberitahu tentang apa itu, tentang nasihat untuk jamaah haji. Oke, lanjut. Sesungguhnya haji adalah ibadah yang sangat agung, sangat mulia, dan tidak semua orang muslim bisa melakukannya. Betapa banyak orang merindukan untuk melaksanakan ibadah haji, namun mereka tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan betapa banyaknya orang yang mau haji, dia baru bisa melakukan ibadah haji setelah perjuangan yang luar biasa. Dikumpulkan uang begitu lama, setelah itu juga harus menanti sangat lama. Ada yang harus menanti belasan tahun, ada yang lebih daripada itu. Oleh karena itu, dulur-dulur, seseorang tatkala melaksanakan ibadah haji harus dihadirkan dalam dirinya bahwasannya dulur-dulur, haji adalah ibadah yang sangat agung. Haji adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang menjanjikan banyak hal, menjanjikan surga yang tertinggi, menjanjikan diampuni dosa-dosa, menjanjikan kedekatan kepada Allah, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dia benar-benar memperhatikan adab-adab tatkala melaksanakan ibadah haji. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, yang artinya, yang naik haji kendaraan datang ke tanah suci banyak, tapi hajinya sungguh-sungguh tidak banyak, hanya sedikit. Maka nasihat saya kepada diri saya dan juga kepada para jamaah haji sekalian agar berusaha mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji ini adalah ibadah yang rawan untuk seorang cari pujian. Makanya Nabi SAW waktu melaksanakan haji, Nabi SAW berkata, yang artinya, ya Allah, inilah hajiku, aku tidak ria dan juga tidak sum'ah. Nabi mengkhususkan penyebutan hal ini dalam ibadah haji
karena ibadah ini rawan sekali untuk orang sombong dan angkuh, pamer kepada tetangga, pamer kepada kerabat, kepada kawan-kawan. Makanya seorang berusaha mengikhlaskan niat dan memberitahukan kepada saudaranya, kepada kerabatnya, tapi bukan dalam niat untuk sombong atau angkuh dan pamer dan dia. Karena ini benar-benar akan menghapus ibadah haji. Semua uang yang telah kita keluarkan, semua energi yang sudah kita keluarkan, kalau ternyata kita ibadah haji karena ria, maka semuanya sia-sia. Tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Kita coba untuk berikutnya, yaitu mengikuti sunnah ya. Mengikuti sunnah, perkara yang kedua adalah seorang berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka hendaknya dia dipelajari bagaimana tata cara ibadah haji, bagaimana sunnah Nabi yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW tatkala sedang beribadah haji, sehingga dia bisa melakukan ibadah haji sesuai dengan sunnah. Kita tahu bahwasanya kita haji belum tentu bisa 2 kali dalam seumur hidup. Janganlah kita masih banyak orang yang belum berhaji, yang berhaji pun belum tentu bisa melaksanakan ibadah haji 2 kali. Bisa jadi ini haji kita satu-satunya. Maka kita benar-benar haji dengan serius, sesuai dengan sunnah, sebisa-bisanya agar benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulur-dulur KB semuanya, yaitu kita lanjut menjauhi kemaksiatan. Kemudian perkara berikutnya, seorang yang sedang melakukan ibadah haji, jauhkan diri dari kemaksiatan, karena kita bisa bahagia bermaksiat di tanah air kita pun, dan kita juga bisa bermaksiat di tanah suci. Bahkan maksiat di tanah suci nilainya lebih parah daripada kalau bermaksiat di luar tanah suci. Makanya Nabi ingatkan, kalau ingin meraih haji mabrur harus apa? Tidak boleh melakukan kefasikan, tidak boleh melakukan kemaksiatan. Ingat, tatkala sedang melaksanakan ibadah haji, jangan umbar pandangan. Di sana banyak hal-hal yang mengundang kita untuk lihat. Terkadang kita melihat aurat wanita, terkadang kita melihat hal yang tidak dibenarkan dalam syariat. Maka jaga pandangan kita ya, dulu-dulu. Dulu-dulu kabeh. Kemudian apa yang kita lakukan? Kemudian jaga lisan kita ya dulu ya. Jaga lisan kita, jangan kita berhaji kemudian kita bergibah dulu. Bergibah, kita menuduh, menyebarkan berita yang tidak benar. Maka ketika haji, fokus ibadah, jangan tersibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi sampai terjerumus dalam dosa-dosa lisan. Jadi makna yang terkandung dalam kita melakukan ibadah haji ini, kita harus sabar, atau kita jangan tergelincir oleh maksiat.
Oke, lanjut, yaitu bersabar. Masih dalam haji ya, bersabar. Kemudian juga ingat, tatkala melakukan ibadah haji harus bersabar ya dulu, baru harus bersabar dulu. Nabi berkata kepada Aisyah radhiyallahu anhu Nabi berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya sesungguhnya pahalamu wahai Aisyah sesuai berdasarkan keletihanmu dan nafkahmu. Maka orang-orang yang beribadah haji harus bersabar. Namanya haji, dia pasti melewati hal-hal yang sulit. Siapapun yang berhaji, apakah haji dengan travel biasa maupun travel yang khusus, maka bahkan superfluous, dia tidak akan luput dari kesulitan. Namanya haji pasti ada kesulitan. Maka seorang bersabar tatkala melaksanakan haji, ibadah haji, dia tidak mencari-cari kesulitan. Tetapi kalau ada yang kesulitan di hadapan dia berkaitan dengan bisnya, misalkan berkaitan dengan rombongannya, berkaitan dengan tawafnya, dengan sa'inya, berkaitan dengan kemahnya, berkaitan dengan maknanya, akan ada saja namanya kesulitan. Maka dia bersabar. Dia berharap bahwasanya kesabaran ini akan semakin meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahala hajimu sesuai berdasarkan keletihan dan nafkahmu. Lanjut. Tatkala sedang berhaji, kita jangan lupa juga bersedekah. Kalau kita punya uang lebih, kita bersedekah di tanah suci. Dan kalau kita punya uang lebih, kita jangan ragu-ragu untuk makan yang menyehatkan tubuh kita. Jangan terlalu berhemat. Sebagaimana jemaah haji yang terlalu berhemat sehingga akhirnya makannya kurang, lalu gizinya dan kesehatannya berkurang. Tentu hal itu tidak kita inginkan. Kita ingin seorang menjaga kesehatannya agar dia bisa fit dalam melaksanakan ibadah haji ya. Next, yaitu masih dalam ibadah haji, banyak bertobat. Artinya tobat dulu. Dan janganlah lupa banyak bertobat tatkala melaksanakan ibadah haji dalam hari-hari haji. Kesempatan hanya sebentar, sebagaimana jemaah haji hanya menghabiskan waktu di tanah suci 40 hari. 40 hari dulu. Sebagaimana hanya sekitar 20 harian, maka ini adalah adalah hari-hari yang sangat bernilai untuk akhirat kita. Jangan kita sia-siakan sedikit pun. Oke, mudah-mudahan dari kami ada manfaatnya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan kami. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.